tentu kita menyambut baik rencana ini. Nah, setelah itu kami sarankan, kalau ini proyek yang akan dilakukan kan keterlibatan masyarakat sangat penting di sini. Nah, tentu harus ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk melakukan sosialisasi. Dan itu harus dilaksanakan dengan melakukan mapping budaya setempat. Saya contohkan Supreme Energy waktu itu. Bagaimana suksesnya Supreme Energy di Solok Selatan yang mendelay proyek itu selama 10 tahun. Dari mereka entry point masuk di situ 2009, karena regulasi yang tidak mendukung saat itu, terpaksa mereka mendelay sampai 2019 baru dia COD. Nah, selama itu mereka lakukan sosialisasi dengan melihat karakter dan budaya setempat. Berapa lama kalau kita mencontohkan geothermal Supreme tadi? Bayangkan dari 10 tahun, iya. Itu sosialisasinya berapa lama itu? Hingga dia beroperasi? Selama itu. Oh, selama 10 tahun itu sosialisasi. Dan itu aja, ya? belum melakukan konstruksi. Belum masuk tahap 2 konstruksi gitu? Belum melakukan, belum ada hilal bahwa dia akan tahun depan akan konstruksi. Belum ada. Karena dia belum bisa beroperasi waktu itu, rejimnya masuk rejim pertambangan. Kalau undang-undang pertambangan tidak boleh dilakukan kegiatan di hutan lindung, sementara dia di kawasan hutan lindung. Baru pada tahun 2016 keluar undang-undang energi, baru mereka bisa diizinkan untuk masuk beroperasi di hutan lindung. Nah, selama itu mereka memaintain komunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan putra setempat, melakukan sosialisasi dari surau ke surau, melakukan, bahkan belum jelas pembangunan, dia sudah bangun stadion dengan nilai 40 miliar, 30 miliar kalau nggak salah, 30. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, kembali ke ini proyek, mereka terlambat melakukan informasi yang jelas. Padahal ini kan sangat dibutuhkan persetujuan masyarakat. Sekarang apapun proyek kita harus mendapat persetujuan di masyarakat. Ini berkaitan dengan izin lingkungan, AMDAL. Nah, sebetulnya sampai sekarang itu mereka membutuhkan sekali dukungan-dukungan dari masyarakat. Nah, bagaimana supaya kita mendapat dukungan masyarakat? Tentu kita harus memahami dulu dan menjelaskan, kata Pak Datuk tadi, apa untungnya bagi masyarakat setempat. Apa yang harus dilakukan dalam bentuk-bentuk yang konkret. Nah, ini mereka lakukan tidak dengan pola-pola yang ada di masyarakat kita. Nah, tidak dengan kultur masyarakat setempat. Itu dia. Jadi artinya bahasa pun tidak menggunakan bahasa saudara-saudara kita di sini. Karena salah bahasa di kita kan salah artinya. Salah arti, salah pemahaman, salah responnya. Itu udah pasti. Artinya tidak melibatkan orang lokal dalam sosialisasi gitu ya. Sepertinya begitu. Sebelum sosialisasi akbar ya, istilah mereka ini sosialisasi akbar. Nah, kan kita nggak bisa seperti itu. Nah, kami sudah 2 kali memberikan informasi seperti itu. Bagaimana strategi kita mendekati masyarakat. Baik. Kita tidak anti ya. Pak Heri, masyarakat Sumbar. ini sebenarnya Pemprov Sumbar sendiri baru Januari 2023 mendapat informasi akan ada rencana PLTS. Betul. Jadi padahal sebelumnya tendernya kan 2020. Menang tendernya 2020. Iya. Mereka datang ke kita itu menginformasikan mau melakukan ini. Tapi kalau kita dapat surat dukungan dari Pemprov Sumatera Barat, dari surat Gubernur Sumatera Barat, kalau tidak salah tanggal 24 Oktober suratnya memberikan dukungan kepada investor bahwa Sumatera Barat, Gubernur atau Pemprov mendukung PLTS di Singkarak gitu. Ya, jadi sebagai pemerintah daerah perwakilan pemerintah pusat, tentu kita harus melakukan dukungan-dukungan dengan program-program yang memang sinkron dengan potensi yang ada. Tapi tentu dengan syarat-syarat bahwa dukungan itu sejalan dengan dukungan masyarakat dan program yang akan saling menguntungkan. Karena sekarang nggak bisa kita memaksakan lagi
suatu proyek harus diterima. Tapi sebagai wakil pemerintah pusat, kami harus mendukung program-program yang sinkron juga dengan program kita, pengembangan energi baru dan terbarukan. Gitu. Baik, pada saat sosialisasi akbar, setidaknya apa nih kesan pertama dulu dari Gubernur Pemprov Sumatera Barat dengan adanya penolakan pada saat sosialisasi kemarin? Oke, saya kebetulan hadir waktu itu dan memberikan sambutan di situ. Dari perjalanan dialog setelah itu, kita melihat bahwa sebetulnya masyarakat tidak menolak, tapi trauma dengan janji-janji PLTA yang tidak terrealisasi. Dan memang kenyataannya di sana, apa yang disampaikan oleh masyarakat, terjadinya persoalan-persoalan di danau, yang terjadinya kekeruhan, terjadinya sampah yang sudah mengenang. Nah, pada saat itu saya tanya dengan Pak Edwin Dirutnya Indonesia Power. Beliau menyatakan, ada Pak, selama ini ada, dilakukan, laporannya ada. Saya panggil GM-nya, panggil Pak Edwin, GM manajer pembangkitnya. Kita konfirmasi dengan informasi yang didapat. Bahkan ditawarkan kalau tidak percaya, ayo turun, kita lihat bersama-sama di situ. Nggak berani dia. Nah, artinya dia mengakui bahwa belum maksimal janji-janji PLTA terhadap masyarakat yang dijanjikan pada saat mungkin dulu pada saat sosialisasi atau pembangunan PLTA itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat yang dituntut oleh masyarakat. Seandainya janji-janji itu terlaksana dan tidak membawa dampak yang negatif bagi masyarakat, mungkin persoalannya akan lain. Dulu disampaikan bahwa ada yang kemarin yang ngomong ya Pak ya, dia bisa berenang di situ, mencari bilih di sana, jernih airnya. Sekarang untuk turun ke danau itu saja jijik saya katanya. Lumpur. Lumpur itu. Nah, jadi saya melihat di situ Pak Nas. Saya yakin kalau sosialisasinya ini terstruktur, terencana dan melibatkan ini, nah tergantung apa yang dia tawarkan kan, apa manfaatnya. Baru kita bicara substansinya, apa sih yang akan ditawarkan ke kami. Kita kalau saling menguntungkan, kenapa tidak kita terima. Tapi dari caranya, saya lihat ini perlu diperbaiki mereka. Termasuk dinas SDM pun sejak awal tidak dilibatkan untuk turun sosialisasi sejak 2023 itu. Ada sekali kita baru sekali ke Kabupaten Tanah Datar. Nah, di situ juga Kabid saya yang lama Pak Insudin sampaikan strategi-strategi yang harus disampaikan. Apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya. Nah, tapi yang datang saya lihat anak-anak muda waktu itu yang milenial yang tidak tahu bagaimana komunikasi massa, komunikasi masyarakat, karakter budaya setempat. Sebetulnya kan kalau kita turun ke lapangan, kita harus paham dan berbicara mengenai sesuatu yang dipahami, bukan sesuatu yang kita lakukan menurut bahasa-bahasa. Contoh satu, dia bicara daerah-daerah yang terdampak. Saya kan tanya, ini daerah mana ini yang akan lokasi pembangunan gitu. Daerah terdampaknya ini Pak, ini istilahnya sudah langsung terdampak gitu ya. Daerah terdampak ya. Kalau Bapak bicara, seolah-olah memang akan ada dampaknya di situ. Saya tanya, maksudnya terdampak ini apa? Tempat proyek, tempat kegiatan kita itu Pak. Nah, di situ bahasanya yang tidak nyambung Pak, saya bilang. Karena kalau bahasa terdampak kan konotasinya negatif. Sementara yang dimaksud sebetulnya bukan dampak itu, tapak proyeknya. Nah, jadi itu salah satu contoh sederhana bagaimana masyarakat tidak memahami apa yang dia maksud. Nah, jadi tentu dia harus menggunakan orang-orang setempat. Seperti contoh Supreme, itu dia gunakan Datuk apa waktu itu. Kemudian Pak Nofrin, Nofrin Napilus, putra setempat. Nah, tentu dengan berbagai cara pendekatan kebudayaan setempat ini bisa diterima. Walaupun masih terjadi riak-riak, tapi setelah dijelaskan apa untungnya, apa rencana ke depannya,
Nah, apa maunya masyarakat nanti dia terima, nanti dia bicarakan mungkin atau tidak. Artinya Pak Heri melihat PLTS Danau Sengkara ini kira-kira mirip dengan geotermal Gunung Talang yang gagal itu juga dalam hal sosialisasi sehingga ada penolakan begitu. Ya, sosialisasinya saya lihat. Yang perlu mereka lakukan menggunakan cara-cara masyarakat setempat. Sehingga informasi yang akan disampaikan itu bisa nyambung. Nah, ini kan belum masuk kemarin substansi apa yang akan mereka tawarkan, bagaimana ini. Cuman karena bahasa-bahasanya itu tidak nyambung dan trauma masa lalu dengan PLTA Singkara, ini membuat saya pikir terjadi penolakan seperti itu. Baik, saya konfirmasi.